Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Harahap dengan NIM 2314040025. Di sini saya bertujuan untuk membuat video dengan menjelaskan materi saya, yaitu tentang hiperbola sekawan dan juga dua garis tengah sekawan pada hiperbola. Selamat menyaksikan. Sebelum menjelaskan tentang materi hiperbola sekawan, kita perlu mengetahui apa definisi hiperbola sekawan. Hiperbola sekawan adalah dua buah hiperbola yang berbagi asimtot yang sama, tapi memiliki sumbu transversal yang saling lurus. Dalam konteks ini, sekawan berarti kedua hiperbola tersebut berkaitan dengan melalui asimtot mereka. Dengan kata lain, jika terdapat dua buah hiperbola, maka disebut sekawan. Dan jika salah satu hiperbola dapat dibentuk dengan menggeser atau memutar hiperbola lainnya, sehingga mereka memiliki sumbu transversal yang saling tegak lurus namun tetap berbagi asimtot yang sama. Berikut penjelasannya. Kita bisa lihat di sini hiperbola sekawan. Hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ya, dan y kuadrat a dikurang x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Pada suatu sumbu disebut hiperbola sekawan. Ini juga merupakan definisi dari hiperbola sekawan. Ilustrasi hiperbola sekawan bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada dua hiperbola sekawan, di mana keduanya ini letaknya ini sama, tetapi bertimbal balik ataupun saling mencerminkan diri. Bisa kita baca pada bagian ini, jika pada suatu hiperbola A sama dengan B, maka hiperbola ini disebut hiperbola sama sisi dan mempunyai persamaan x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan a kuadrat. Contoh soal, tentukan persamaan hiperbola yang titik-titik apinya terletak pada sumbu y dan simetris terhadap titik asal yang memenuhi syarat jarak kedua garis arahnya 7/1/7 di sumbu 2b sama dengan 10. Kita ketahui jarak kedua garis antaranya adalah 6 kuadrat per C sama dengan 50/7 atau C sama dengan 7/25 dikali B kuadrat. Karena 2B sama dengan 10, maka ini bisa kita pindahkan menjadi B sama dengan 10 dibagi 2, menghasilkan B sama dengan 5 dan C sama dengan 7. Berarti kita bisa mendapatkan A kuadrat tuh sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 49 dikurang 25 sama dengan 24. 49 kita ketahui C-nya tadi adalah 7. Apabila kita kuadratkan adalah 49. Sedangkan 25 ini B-nya ini kan tadi sama dengan 5. Apabila kita kuadratkan menjadi 25, maka 49 dikurang 25 sama dengan 24. Jadi A kuadrat itu sama dengan 24. Oleh sebab itu, persamaan hiperbolanya adalah x kuadrat per 24 dikurang y kuadrat per 25 sama dengan 1. Hiperbola sekawan dari persamaan hiperbola tersebut adalah x kuadrat per 25 dikurang y kuadrat per 24 sama dengan 1. Kotak non. Dong. Malu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dua garis tengah sekawan pada hiperbola. Teman-teman bisa lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada titik titik A1, titik A2, titik A3 dan juga titik A4. Kita lihat di hiperbola sebelah kanan ini. Di sini ada titik B1, titik B2, titik B3, titik B4. Apabila kita tarik garis lurus dari titik A1 ke titik B1 akan menghasilkan garis selanjutnya sama seperti yang lain, A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dan B4. Nah, selanjutnya garis T ini apabila kita potong dengan titik 0,0 dan
akan menghasilkan titik T1, titik T2, titik T3, dan juga titik T4 pada masing-masing bagian yang terkena garis berikut. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat di bawah ini, dua garis tengah sekawan pada hiperbola adalah kedudukan titik-titik tengah tali busur yang sejajar. Misalkan terdapat tali-tali busur hiperbola yang saling sejajar pada gambar di atas dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah K. Dari gambar diketahui bahwa yang pertama, titik T1, T2, T3, dan T4 adalah titik tengah atau titik tengah titik busur A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dan B4. Yang kedua, tali busur A1 B1, A2 B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4 saling sejajar, maka garis T yang melalui T1, T2, T3, dan T4 merupakan garis tengah sekawan. Inilah yang disebut dengan garis tengah sekawan berikut. Oke, lanjut yang ketiga. Garis tengah sekawan pada hiperbola tidak sejajar. Sumbu X merupakan tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Tali-tali tersebut melalui hiperbola, maka Y dikurang K per M kita kuadratkan dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. B kuadrat dikali dengan Y dikurang K per M dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat dikali kita tutup kurung dikali Y kuadrat dikurang 2B kuadrat dikali KY dikurang B kuadrat K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat dikali M kuadrat. Karena M titik tengah tali busur, maka Y sama dengan setengah dikali Y1 ditambah YK sama dengan B kuadrat dikali K per B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat. Karena K sama dengan Y dikurang MX, maka YK sama dengan B kuadrat dikali Y dikurang MK per B kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat. YT hasilkan dengan B kuadrat per A kuadrat MX. Oke, masuk ke contoh soal. Oke. Oke, kita masuk kepada contoh soal berikut. Contoh soal. Misalkan kita mempunyai persamaan H sama dengan hiperbola per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan garis Y sama dengan MX. Akan dicari tempat kedudukan titik-titik tengah tali busur sampai tali busur hiperbola yang sejajar dengan garis Y sama dengan MX sebagai berikut. Mula-mula kita mencari titik-titik potong garis-garis Y sama dengan MX tambah N atau MX tambah N dikali N parameter dengan hiperbola. Kemudian mencari titik-titik tengahnya. X kuadrat per A kuadrat sama dengan MX ditambah N per B kuadrat. MX tambah N ini kita kuadratkan sama dengan 1. Atau B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat kita tutup kurung dikali X kuadrat dikurang 2A kuadrat dikali MNX dikurang A kuadrat dikali N kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Absis dari titik-titik potongnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat dalam X tersebut. Misalkan titik tengah tali busurnya adalah T1, maka XT dikurang X1 dikurang X kuadrat X1 dikurang X2 per Z sama dengan A kuadrat dikali M dikali N
per B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat, dan YT sama dengan MXT ditambah N dikali sama dengan M dibuka kurung A kuadrat dikali M kali N per B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat tutup kurung ditambah N sama dengan NB kuadrat per B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat. Berarti YT per XT sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali M. Dengan menjalankan koordinat T, peroleh tempo kedudukan titik-titik yang kita cari, yaitu Y sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali MX. Persamaan ini merupakan persamaan satu garis tengah hiperbola. Garis tengah Y sama dengan X dan Y sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali M. X disebut garis tegak sekawan dengan M1 sama dengan M, dengan M1 sama dengan M, dan M2 sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali M disebut arah-arah sekawan.